Mei 1998, ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR. Darah tumpah di jalanan Trisakti dan Semanggi. Teriakan reformasi menggema, meruntuhkan tembok kekuasaan yang selama 32 tahun membungkam mulut rakyat. Saat itu, kita semua punya satu mimpi, kebebasan. Mimpi bahwa di masa depan tidak akan ada lagi orang yang hilang hanya karena berbeda pendapat. Mimpi bahwa kritik adalah vitamin, bukan racun yang harus dimusnahkan. Tapi hari ini, tepat di awal tahun 2026, lihatlah sekeliling kita. Apakah mimpi itu sudah terwujud? Atau kita justru sedang berjalan mundur, masuk kembali ke lorong gelap otoritarisme dengan baju yang berbeda? Minggu ini, publik digemparkan dengan kabar yang membuat bulu kuduk merinding. Bukan karena hantu, tapi karena teror nyata. DJ Doni, seorang figur publik, dan beberapa rekan influencer lainnya menerima kado tahun baru yang mengerikan di depan rumah mereka. Bukan parsel buah, bukan kartu ucapan, tapi bangkai ayam yang disembelih dan lemparan bom Molotov. Pesan di balik teror ini sangat jelas, sangat purba, dan sangat pengecut. Diam, atau kalian bernasib sama seperti ayam ini. 28 tahun setelah reformasi, rezim boleh berganti, nama presiden boleh berubah, tapi watak penguasa terhadap kritik sepertinya abadi. Mereka yang bersuara sumbang masih dianggap musuh negara yang harus disingkirkan. Selamat datang di realita tahun 2026. Selamat datang di Istabi. Mari kita bedah faktanya. Jangan biarkan emosi menutup mata kita pada data. Berdasarkan laporan Metro TV News dan CNN Indonesia, peristiwa ini terjadi beruntun di awal Januari 2026. DJ Doni, seorang influencer yang belakangan vokal menyuarakan isu sosial, melaporkan ke Polda Metro Jaya adanya serangan di kediaman pribadinya. Bayangkan, Anda sedang istirahat bersama keluarga, lalu tiba-tiba mencium bau bensin. Di depan pagar ditemukan pecahan botol, bom Molotov yang untungnya tidak membakar habis rumah. Dan yang lebih psikopat lagi, bangkai ayam. Dalam dunia intelijen atau premanisme, bangkai binatang adalah simbol. Itu adalah teror psikologis. Itu adalah ancaman pembunuhan tanpa kata-kata. Dan yang mengerikan, DJ Doni tidak sendirian. Mengutip laporan Kompas.com, polisi menduga ada pola yang sama. 3 influencer dan aktivis mengalami hal serupa dalam waktu yang berdekatan. Polanya identik, teror dilakukan malam hari, menyasar rumah pribadi menggunakan simbol kematian. Ini bukan kenakalan remaja, ini bukan sekadar orang iseng. Ketika pola teror rapi, terstruktur, dan menyasar target spesifik secara serentak, kita tahu kita sedang berhadapan dengan operasi yang terorganisir. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan mereka dan kenapa? Untuk menjawab kenapa, kita harus melihat apa yang dilakukan para korban sebelum teror ini datang. Apakah mereka menghina lambang negara? Tidak. Apakah mereka mengajak makar? Tidak. Mengutip penelusuran Kompas TV, benang merah dari para korban teror ini adalah satu. Mereka semua baru saja membahas secara kritis tentang penanganan bencana banjir di Sumatera. Ingat video kita sebelumnya? Tentang pungli bantuan, tentang lambatnya respons pusat, tentang dugaan deforestasi sawit. DJ Doni dan rekan-rekannya menggunakan platform mereka yang besar untuk menyuarakan jeritan korban banjir yang tidak tercover media mainstream. Mereka mempertanyakan kemana larinya anggaran bencana. Mereka menuntut tanggung jawab pejabat. Dan hadiah atas pertanyaan kritis itu adalah bom Molotov. Ini membawa kita pada kesimpulan yang menakutkan. Di negeri ini, membahas penderitaan rakyat dianggap sebagai ancaman stabilitas. Mempertanyakan kinerja pejabat dianggap sebagai serangan personal. Kritik kebijakan disamakan dengan kriminalitas. Rezim ini sepertinya memiliki telinga yang sangat tipis. Mereka alergi terhadap suara bising. Bagi mereka, suara influencer yang memiliki miliaran pengikut adalah bahaya laten yang harus segera dikecilkan volumenya dengan cara-cara preman. Sahabat Istabi, mari kita tarik napas sejenak dan melihat gambar besarnya. Apa yang menimpa DJ Doni hanyalah puncak gunung es dari masalah yang jauh lebih fundamental.
Kita sudah berjalan lebih dari seperempat abad sejak Soeharto jatuh. Dulu, kita menumbangkan Orde Baru karena kita muak dengan pasal subversif. Kita muak dengan orang yang dihilangkan malam-malam. Tapi baca laporan BBC Indonesia tentang indeks kebebasan berpendapat kita. Grafiknya menurun tajam. Kita memang punya kotak suara pemilu, tapi kita kehilangan kotak suara di jalanan dan di media sosial. Perbedaannya hanya pada metodenya. Dulu, di era Orba, aktivis diculik pakai mobil Kijang, dibawa ke markas militer, dan tidak pernah kembali. Sekarang di era reformasi yang katanya demokratis ini, metodenya lebih halus tapi sama mematikannya. Pertama, karakter Anda dibunuh oleh buzzer di media sosial. Kedua, Anda dikriminalisasi dengan pasal karet UU ITE. Dan jika dua cara itu tidak mempan, barulah cara kuno dipakai. Teror fisik, bangkai ayam, molotov, intimidasi keluarga. Tujuannya sama, menciptakan self-censorship, ketakutan untuk bicara. Penguasa ingin kita berpikir 1000 kali sebelum mengetik status kritik. Mereka ingin kita takut. Waduh, kalau saya kritik soal banjir, nanti rumah saya dilempar batu nggak ya? Ketika rakyat sudah takut bicara, maka saat itulah demokrasi mati. Dan hari ini, kita sedang menyaksikan sakratul maut itu. Lalu kemana kita harus berharap? Polisi? Polda Metro Jaya menyatakan sedang mengusut kasus ini. Mereka berjanji akan mencari pelaku pelemparan molotov itu. Kita apresiasi janji itu. Tapi, maaf jika rakyat skeptis. Kita sudah terlalu sering melihat pola penegakan hukum yang tebang pilih. Jika yang diteror adalah pejabat atau pendukung pemerintah, pelakunya tertangkap dalam 2 kali 24 jam. Tapi jika yang diteror adalah pengkritik pemerintah, kasusnya seringkali menguap, hilang ditelan angin, atau berakhir dengan menangkap pelaku lapangan tanpa pernah menyentuh otak intelektualnya. Kasus DJ Doni ini adalah ujian integritas bagi Polri. Apakah polisi berani mengungkap siapa dalang di balik teror ini? Apakah polisi berani jika ternyata jejaknya mengarah pada oknum-oknum yang dekat dengan kekuasaan? Atau, jangan-jangan, seperti yang dikhawatirkan banyak pengamat, hukum kita memang dirancang untuk melindungi kekuasaan, bukan melindungi warga negara. Sahabat sekalian, teror bangkai ayam di rumah DJ Doni bukan hanya masalah dia pribadi. Itu adalah pesan untuk saya, untuk Anda, dan untuk kita semua. Mereka sedang mengetes ombak. Jika teror terhadap publik figur saja dibiarkan berlalu, maka besok lusa, teror itu akan sampai ke depan pintu rumah kita. Rakyat biasa yang berani menuntut haknya. 25 tahun lebih reformasi, dan kita masih harus bertarung melawan hantu yang sama, otoritarianisme. Bedanya, hantu sekarang pandai main TikTok dan pandai menyewa preman. Tapi ingat, ketakutan itu menular, tapi keberanian juga menular. Jika kita diam melihat influencer diteror karena membela korban banjir Sumatera, maka kita sedang menggali kuburan untuk kebebasan kita sendiri. Jangan biarkan mereka menang dengan rasa takut. Saya Istabi. Kami berdiri bersama mereka yang bersuara, bukan mereka yang membungkam. Usut tuntas teror ini, atau sejarah akan mencatat bahwa di tahun 2026, demokrasi Indonesia resmi bunuh diri. Bagaimana menurut kalian? Apakah kita kembali ke zaman Orba? Tuliskan komentar kalian. Salam akal sehat.